Silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'uli wal ghina, Wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jemaah Al-Hamidiyah, sebelum kita mulai lanjutkan ngaji kitab Sulamut Taufik, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk muallif Sulam At-Taufik, Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan, dan juga kita hadiahkan, kita baca Fatihah untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu, yang menjadi wasilah kita bisa takzim, bisa mengabdi, bisa berbagi ilmu dengan para siswa-siswi, santri semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk almarhum juga, al-maghfurlah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jemaah Alhamidiyah, tadi kita sudah awali dengan qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang itu juga dikarang oleh Syekh Habib Abdillah, pengarang dari Sulam Taufik ya. Itu qasidah yang cukup panjang sebetulnya, sangat indah dan sangat populer di Indonesia, di pesantren-pesantren di Indonesia. Kita lanjutkan ngaji bersama pengasuh halaman 11 ya, kitab Sulam Taufik ini. Kita sedang membahas tentang ar-riddah, murtad. Dan murtad itu waktu itu ada 3 ya. Di sini aja di sini. Ya. Ar-riddah itu ada 3 waktu itu. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua ya. Yang disebut kategori murtad itu yang kedua apa sih gitu. Kalau yang pertama kemarin i'tiqadat, yang sifatnya itu ada di dalam hati. Kalau sesuatu terbersit di dalam hati, misalnya meragukan Islam, itu sebetulnya sudah murtad, harus segera syahadat ya. Harus segera syahadat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal qismus tsani, dan adapun bagian yang kedua, bagian kedua dari 3 macam murtad. Al-af'alu itu adalah murtad perbuatan. Al-af'alu itu adalah perbuatan-perbuatan. Maksudnya murtad yang sifatnya itu perbuatan. Bukan dalam hati, tapi ini kelihatan. Kasujudin, seperti sujud, lisonamin, terhadap berhala. Sujud ke berhala. Sesuatu yang disembah dianggap sebagai Tuhan. Maka itu termasuk kategori murtad al-af'al, murtad af'al, murtad fi'li gitu ya, fi'liyah. Sonam itu di dalam bahasa Arab ada juga istilahnya itu wathan, al-wathan. Ya, al-sonam, al-wathan gitu. Biasanya kalau al-wathan itu berhalanya itu dibuat dari batu, dari kayu gitu ya. Nah, sementara kalau sonam itu biasanya berhala dibuat dari emas misalnya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 80-an sampai 91 terus itu kan dikisahkan tentang bagaimana Bani Israel, umatnya Nabi Musa, menyembah al-ijla. Ya kan? Al-ijla. Al-ijla itu patung anak sapi. Nah, itu dibuatnya itu dari emas, gitu, dari emas oleh seseorang yang umat Nabi Musa juga, tetapi kemudian dia ingkar gitu ya. Nah, jadi berhala itu baik dibuat dari kayu, emas atau apapun, kalau dia dianggap sebagai Tuhan, maka itu namanya sonam. Berarti bisa ya sekarang mungkin ada pahatan mungkin di kita, atau ada candi atau apa, kalau dianggap sebagai Tuhan, sesuatu yang disembah ya sama saja. Sujud misalnya ke gitu ya, itu sujud ke benda. Kalau niatnya itu adalah sujud sama seperti penghambaan beribadah kepada Allah, yaitu murtad. Itu hati-hati gitu. Aw syamsin, atau sujud ke matahari. Aw syamsin, atau ke matahari. Dulu di zaman penjajahan Jepang ada perintah
untuk membungkuk ke Jepang. Apa namanya? Sekere ya. Saya lupa lagi pelajaran SMP itu. Ya, jadi termasuk Mbah Hashim, para ulama semuanya disuruh dipaksa gitu untuk nunduk gitu ke matahari gitu ya. Sebagian ulama termasuk Mbah Hashim Hadratul Syekh yang menolak karena di dalam tradisi Islam itu sama seperti ruku begitu, karena ininya begini gitu kan ke matahari. Nah, meskipun sebagian mengatakan lagi ada dua argumennya yang kemudian ya tidak apa-apa deh gitu. Yang pertama adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau tidak melakukan sesuatu yang zalim itu, ini dalam situasi perang, maka jiwanya akan hilang misalnya gitu ya. Itu padahal masih dibutuhkan untuk menggerakkan umat misalnya. Alasan yang kedua, itu bukan, kalaupun hormat tahniah gitu, kalaupun hormat itu bukan hormat dalam pengertian ibadah gitu, ruku ibadah, tapi hormat sesama manusia misalnya gitu ya. Nah, ada pandangan-pandangan tentang itu tentu saja. Tapi bagaimanapun tentu saja kalau bagi kita yang namanya ruku, sujud itu hanya kepada Allah. Nah, kalaupun kita hormat mengikuti sekarang kan sama. Sesama orang Jepang kan gini juga, sama saya juga kalau ketemu orang Jepang nggak begini, atau salaman itu ke orang Jepang yang sudah modern lah. Kalau yang ini mereka nggak salaman. Ya kenapa saya harus salaman, dia bilang. Begini ini hormatnya. Konnichiwa, konbanwa, itu ya. Ausamsin ya, atau menyembah matahari. Matahari itu oleh Imam Nawawi di sini dijelaskan kaukabun mudiun nahariyun. Nah, ini definisinya. Bintang yang amat bersinar di siang hari. Wa huwa a'dhamul kawakib. Matahari itu bintang yang paling besar gitu ya. Tentu kita sudah tahu bendanya. Yang ketiga, atau sujud au makhlukin akhar, sujud ke makhluk lain. Illa lidoruratin. Nah, ini kan ada kan? Illa lidoruratin, kecuali karena darurat. Bi andallat qarinah ala adami dilalatil fi'li alal istighfar. Jadi misalnya seorang hamba sahaya ya, bukan tawanan dipaksa sujud ke berhala misalnya dalam situasi perang itu. Kalau seandainya tidak melakukan itu, maka kamu dibunuh oleh orang kafir itu gitu ya. Itu tidak kufur statusnya, tidak kufur. Fala kufro, tidak kufur kata Syekh Nawawi, karena itu situasinya itu adalah darurat gitu. Kalau niat bermaksud dengan sujud atau rukuknya itu untuk ta'zim, nah di sini sebutkan fa in qasada at-ta'zim li makhlukin birruku kata'zimillahi, kalau ta'zimnya itu niat ta'zim seperti kepada Allah, seperti beribadah ya kufrun. Tapi wa illa, kalau seandainya tidak, niatnya itu bi an qasada ta'zimahu la kata'zimillahi, tidak seperti menyembah atau ruku kepada Allah, itu fala yakfuru, tidak kufur, tetapi menurut Syekh Nawawi bal huwa haram, tetap saja gitu. Kalau bisa itu jangan, kira-kira gitu ya. Nah, itu au makhlukin akhar, makhluk yang ketiga, makhluk yang lain ya. Kemudian wal qismuth, hanya segitu ya yang sifatnya perbuatan. Yang kedua, yang ketiga wal qismuts tsalits, dan adapun bagian yang ketiga, al aqwalu itu adalah ucapan-ucapan, maksudnya ar-riddah al qauliyah, murtad ucapan. Wahia, dan adapun al-aqwal ini kathiratun jiddan katanya. Kathiratun, banyak sekali. Banyak, jiddan banget gitu. Kalau i'tiqadi
sedikit, af'ali lebih sedikit, bahkan hanya berapa ini? Hanya sujud ke sonam, samsin, makhluk akhor ya. Hanya sujud saja tuh yang sifatnya perbuatan yang dianggap murtad. Tapi kalau yang sifatnya akwal, ucapan, hati-hati ini banyak sekali ini. La tanhasiru, bahkan tidak terbatas, itu katsirah atau itu af'al, sama, bukan ke af'al ya. La tanhasiru, tidak terbatas, itu akwal min kemana nih? La tanhasiru minha. La tanhasiru, tidak terbatas, minha, dari itu al aqwal, ayyakula, bahwa berkata seseorang, li muslimin, kepada orang muslim. Misalnya ada seseorang yang bilang kepada orang lain, ke orang muslim juga begitu, dia sama-sama syahadat, mungkin pahamnya beda, dia Syiah misalnya gitu ya, tapi muslim kan, atau dia Ahmadiyah misalnya, dia muslim karena mengaku syahadatnya masih sama gitu ya. Nah kemudian kita bilang ya kafiru, wahai orang kafir, padahal dia masih syahadat gitu. Atau ke orang muslim yang tidak sholat, tapi dia muslim, ada muslim syahadat, sholat ya kadang-kadang sih misalnya gitu. Lalu dibilang ya kafiru, wahai orang kafir, itu tidak boleh gitu. Au ya Yahudiyu, atau wahai orang Yahudi, kamu mah dasar Yahudi, padahal ke muslim. Nah itu hati-hati. Mungkin sedang jengkel kelakuannya karena orang Yahudi, Bani Israel, di Al-Quran juga wataknya seperti itu, kemudian sekarang juga masih melakukan penjajahan terhadap Palestina misalnya gitu ya. Kemudian kita terlontar kata-kata itu. Yang kita kecam itu adalah perbuatannya, bukan manusianya. Bukan manusia Bani Israel semuanya. Makanya saya suka harus mengingatkan itu kepada santri segala juga, kan suka ada sampai keluar laknatullah alaihim misalnya gitu, ke seluruhnya Bani Israel, Yahudi. Tidak juga, tidak begitu. Perbuatannya, wataknya gitu ya, bisa jadi melekat ke yang lain juga. Karena saya kemarin ceritakan juga ke santri, ada istri Rasul juga kan keturunan Yahudi, salah satunya ya, Siti Sofiyah ya, itu kan keturunan Yahudi, dan bahkan dipuji banget oleh Rasulullah ketika ada istri-istrinya yang lain itu agak sinis begitu, kamu keluarga Yahudi, itu Rasul langsung menegur, jangan melihat orangnya gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Oh ya Yahudiyu itu maksudnya adalah nisbah kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu di zaman para nabi melakukan pembangkangan terhadap nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Yakub, ya kan, minta nabi, begitu diutus nabi, nabinya dibunuh misalnya gitu. Nah, itu surat Al-Baqarah itu yang kebetulan anak-anak santri lagi ngaji tafsir Jalalain bab itu, jadi pas gitu kita berikan pencerahan. Jadi begitu ya, jangan ya kafiru, ya Yahudi, au ya Nasroniyu, kepada orang muslim ini, kepada orang muslim, menisbahkan agama lain gitu. Mencap seolah-olah orang lain itu kafir. Jadi takfiri, mengkafirkan orang lain itu dikecam, nggak boleh ya. Di Aceh dulu abad ke-17 juga ada perdebatan sampai konflik keagamaan ya, sampai ada yang satu mengkafirkan orang lain, karya-karyanya dibakar, kemudian datang ulama yang lebih belakangan, oh jangan begitu, bahwa tidak setuju dengan pandangannya, iya silakan, tapi begitu mengecap kafir, maka itu kata-kata itu bisa balik kepada diri kamu sendiri, harus hati-hati. Kemudian au ya adimaddin, atau kita bilang kepada seorang muslim itu, kamu mah nggak beragama, dasar ateis, misalnya, padahal dia seorang muslim gitu ya. Jadi ini ucapan yang sifatnya tidak baik gitu. Wa ya adimaddin, wahai orang yang tidak beragama, muridan seraya bermaksud bidzalika dengan ucapannya itu,
dengan ucapan ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya ateis. Bermaksud dengan ucapannya itu annalladzi, bahwa orang yang alaihi atas itu annalladzi alaihil mukhatab minalladzina minad dini ya. Annalladzi alaihi al mukhatab minad din kufrun ya. Annalladzi, bahwa orang yang alaihi atas itu apa tuh? Panggilan ya. Siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bicaranya itu minadini, dari agama, kufrun itu dianggap sebagai kafir. Aw yahudiyatun, atau dianggap sebagai Yahudi padahal muslim. Aw nasroniyatun, atau dianggap sebagai Nasrani. Aw laysa bidinin, atau dianggap sebagai seorang yang tidak beragama. Kalau niatnya itu begitu gitu ya. Tapi Syekh Nawawi kemudian nih, Syekh Nawawi Al-Bantani memberi penjelasan juga supaya imbang gitu. Tapi ammalau aroda biqaulihi ya kafir anau kafirun nikmat. Tapi kalau kita bilang ke seseorang itu kafir kamu, tapi sebetulnya maksudnya itu kafir nikmat. Dia udah banyak nikmat tapi dia tidak bersyukur, kan kufur kan sama. Maka itu sih tidak termasuk murtad ucapan. Walaupun ya tetap pilihlah kata-kata yang baik untuk menegur seseorang itu ya. Wakas sukhriyati, dan seperti menghinakan, bismin, dengan nama, salah satu nama, min asma'ihi ta'ala, dengan nama atau dari nama-nama Allah Ta'ala, au wa'dihi, atau dengan janjinya Allah, au wa'idihi, atau dengan ancaman Allah. Mimman, dari orang, la yakhfa, yang tidak samar, alaihi, atas itu man, apa, nisbatu dzalika, nisbah atas hal tersebut, nisbah atas janji Allah, atas ancaman Allah tersebut gitu ya. Nisbatu dzalika ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah. Ka'ayyakula wa ka'ayyakula, dan seperti berkata seseorang, ini termasuk kafir yang qauli juga, yang ucapan, dia bilang begini nih dalam dirinya, lau amaroniallahu bikadza lam af'alhu. Lau amaroni, kalau memerintah kepada aku, siapa Allahu Allah, bikadza, atas satu perbuatan itu sesuatu dia sebutin apal misalnya gitu, lam af'alhu, aku tidak akan mengerjakannya misalnya gitu. Misalnya dia lagi jengkel terhadap sesuatu gitu, ya memang buruk misalnya gitu ya gitu, sesuatunya itu bagi dia apa misalnya, lalu dia bilang dalam hatinya, kalaupun Allah nyuruh saya melakukan itu, saya tidak akan lakukan. Pernah dengar nggak tuh yang begitu tuh? Ya, saking jengkelnya atas sesuatu itu, misalnya apa ya? Apa contohnya? Saya agak jarang mendengarnya. Terus? Bisa nggak Anda mau kata-kata yang bisa bikin saya itu mau sholat? Karena saya semuanya bisa melaksanakan, tapi sholat doang saya nggak mau. Saya takut. Aku pernah nonton di. Ya itu sudah jelas ya kufur ya, karena sholat itu kan wajib. Semua akan saya lakukan kecuali sholat, saya tidak mau. Ya itu kan menentang ya. Kalaupun Allah nih misalnya, aku diperintahkan oleh Allah untuk puasa hari Senin misalnya, saya tidak akan lakukan misalnya gitu. Atau kalaupun Allah yang nyuruh saya untuk pergi ke Bogor, saya nggak akan lakukan misalnya. Gitu, saking nggak mau pergi ke Bogor gitu. Hati-hati, saking macetnya misalnya ke puncak, lalu dia ngomong itu sembarangan gitu. Lau amaroniallahu an adhaba ila Bogor ana lam af'alhu. Ya hati-hati, harus istighfar lalu syahadat lagi gitu ya. Karena kalau Allah yang nyuruh ya apapun ya harus dilakukan. Allah nyuruh masuk ke dalam api pun ya
lakukan. Nabi Ibrahim tidak apa-apa ketika diridhoi oleh Allah gitu kan. Musa, kamu masuk ke lautan. Ya masuk, cuma lautannya kan dibelah dulu gitu dengan mukjizat al-asa, dengan mukjizat tongkatnya gitu ya. Gitulah kira-kira ya, ini harus hati-hati. Silahkan dipikirkan yang kata-kata yang sehari-hari yang bawa-bawa Allah. Jangan-jangan misalnya kita mendengar atau yang seperti tadi itu, saya pokoknya puasa saya ini, tapi sholat ya deh. Nah, ya. Kayaknya bangga banget gitu ya, jadi ya nggak sholat gitu. Ya nggak usah jadi muslim kalau begitu. Moderat itu bukan berarti melanggar hal-hal yang wajib di dalam agama. Misalnya karena ya saya moderat lah, saya nggak apa-apa, ya saya minum arak juga nggak apa-apa lah, menghormati teman saya. Bukan itu moderat itu, ya itu namanya ekstrim, kebablasan. Gitu. Hal yang pokok tidak boleh dilanggar. Moderat itu artinya kita mentoleransi sesuatu yang sifatnya tafsir. Dia tafsirnya begitu, saya nggak setuju, tafsir saya begini. Kita harus menerima kemungkinan kebenaran orang lain itu, walaupun kita punya tafsir yang berbeda. Kemudian atau bilang lagi begini nih, lau sorot al-qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Lau sorot, kalau jadi berubah apa al-qiblatu qiblat fi jihati kada, ada di utara misalnya gitu, ma shallaitu, aku tidak akan sholat ilaiha, ke kiblat itu. Kiblat kan di barat, ya di timur ada Masjidil Aqsa-nya ya. Kemudian gimana kalau kira-kira kiblat nih dipindah oleh Allah ke selatan? Oh, itu tempat Ratu Kidul itu. Kalau seandainya kiblat pindah itu ke selatan, saya tidak akan sholat. Hati-hati. Nanti gimana kalau seandainya diubah ininya, buminya diubah gitu ya. Saya tuh kadang suka memperhatikan bumi dan bulan itu ya, secara awam ya, itu ya Allah betapa, kan kita tidak merasakan pindah ya. Tapi subuh minggu lalu di depan saya, rumah saya menghadap, kalau sholat subuh saya buka kan pintunya itu di Ciputat gitu, itu bulan ya Allah besar. Saya begini sebelum sholat subuh itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bulan indah sekali, lama gitu. Jadi saya menghadap ke bulan gitu sholatnya, walaupun tidak menyembah bulan gitu. Besoknya di jam yang sama nggak ada di situ lagi, pindah. Kok jadi ke sana? Tadi kemarin pagi ke atas. Berarti kan kita ini berubah, pindah ya toh. Tapi apa kita merasa? Tetap saja kan rumah kita ya pakai GPS di situ-situ juga gitu. Betapa kecilnya kita itu. Itu sama seperti semut. Semut taruh di mobil kita misalnya, mobil mau muter apa, semut nggak akan pusing juga karena dia nggak merasakan. Kita belok-belok, semut mah ikut aja, kecil, saking kecilnya. Kita di maha kecil. Itu mengapa ketika sholat itu Allahu Akbar, itu di situ tuh kan Allah maha besar. Ya Allah, kalau ada orang yang masih merasa besar, sombong tuh, ampun ya, kita ini kecil sekali. Gitu. Nah itu namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau Quran itu ayat Qur'aniyah, kita pelajari. Tapi melihat bulan yang indah itu namanya ayat kauniyah, tempat atau menjadi sarana kita untuk tafakur, tadabbur. Baca itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik. Nggak boleh ya bilang begitu. Yang berikutnya, lau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha. Lau a'tani, kalau ngasih hadiah nih kepada aku, siapa Allah al-jannata, surga, ma dakhaltuha, aku enggak akan memasukinya. Wah, kan. Dikasih surga,
Aku nggak butuh surga. Aku ini ikhlas. Kalaupun Allah yang ngasih saya surga, saya nggak akan masuk. Itu namanya riddah qauliyah, murtad ucapan. Dan tujuannya itu mustakhifan, tujuannya itu merendahkan, menghinakan, ya, mustahzian, au mudhiron, atau berniat menunjukkan lil inadi fil kulli. Jadi niat memang ya untuk ya melawan begitu terhadap ketiga hal yang dikehendaki oleh Allah itu gitu. Coba apa nih kata Syekh Nawawi di tengahnya? Fa kharaja man yuridu bidzalika tab'idan nafsihi au atlaq au utliqa ka qauli man su'ila an syai'in lam yaridhu law ja'ani Jibril awin nabi ma fa'altuhu. Oh, ini ada contoh ya. Jadi ini soal niatnya. Kalau niatnya itu mustahqiran, mustahzian, muhqiran, menganggap enteng Allah, menganggap enteng kepada Allah, itu yang tidak boleh, ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Wa ka'ayyaqula, dan seperti jam berapa ini? Wa ka'ayyaqula, dan seperti berkata seseorang, lau akhodani. Nah, ini nih yang tadi kaitannya dengan pertanyaan Ustadzah Ustadzah Sa'adah. Wa ka'ayyaqula, dan seperti berkata, lau akhodani, kalau mewajibkan kepada aku, atau kalau menyiksa kepada aku, siapa Allah bitarki sholati, gara-gara meninggalkan sholat, ma'ana fihi minal marodi, ma'ama beserta atau kelawan tidak ada aku fihi di dalam tarku sholat itu minal marodi, karena sakit, zolamani, maka Allah sudah berbuat zalim kepada aku. Ini nih kalau cuma gara-gara aku nggak sholat cuma sekali aja Allah menyiksa aku, zolim Allah sama saya. Katanya Allah Maha Adil. Lalu dia bilang begitu, kalau Allah tuh nyiksa saya gara-gara nggak sholat sekali aja, ya zolim Allah. Hati-hati ya. Karena kan suka ada yang main-main dengan harus hati-hati. Zolim itu artinya kan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, kan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya tidak mungkinlah Allah zolim. Allah Maha Adil kok. Kemarin sudah dibahaskan, kalau ada satu saja sifat Allah yang diragukan oleh kita dalam hati, itu termasuk riddah i'tiqadiyah. Kemudian au qala, atau berkata dia li fi'li apa ini? Au qala li fi'lin hadasin. Hada bi ghairi au qala, atau berkata dia li fi'lin, atas satu perbuatan hadatsa yang terjadi, ya, tajaddada wujuduhu, jadi yang kejadian, ada satu kejadian, lalu dia bilang hadza, ini itu bi ghairi takdirillahi, bukan karena takdir Allah. Ini bukanlah, masa Allah ngurusin yang begini, ini bukan takdir Allah, misalnya gitu ya. Nah itu hati-hati juga. Au lau syahida indi al-anbiya awil malaikat awil jamil muslimin bikada ma qabiltuhum, atau dia bilang lau syahida, kalau menyaksikan indi, di dekat aku, siapa al-anbiya, para nabi, awil malaikatu, atau malaikat, au jami'ul muslimin, atau seluruh muslim, orang muslim, bikada, atas satu perbuatan ini, ma qabiltuhum, maka aku tidak akan menerimanya, aku tidak akan membenarkannya. Misalnya ada sesuatu yang ini HP misalnya, ada HP itu kan membuat HP itu fi'lin hadis gitu, hadis ya, sesuatu yang baru. Kalau misalnya lau syahida indi al-anbiya, kalaupun para nabi, para malaikat, semua orang muslim itu
bersaksi bahwa si pembuat Apple itu adalah Steve Jobs misalnya, aku tidak akan percaya pada nabi-nabi itu misalnya gitu. Yang bikin itu bukan Steve Jobs misalnya gitu. Misalnya ini contoh saja. Sesuatu yang hadis ya, sesuatu yang baru, yang huduts. Sesuatu yang baru dinisbahkan. Ini niatnya mustahkiron tadi itu. Nah, niatnya main-main dengan kata-kata. Makanya ini latan hasir, banyak sekali, tidak terbatas katanya kata-kata itu. Aku tidak akan membenarkannya. Ma sodaktu qaulahum. Masa nabi atau gimana kira-kira? Misalnya gini. Lagi pemilu nih. Kalaupun nabi nih bilang ke saya bahwa yang benar itu yang harus dipilih itu si A, saya nggak akan percaya sama nabi itu. Gimana tuh? Pokoknya yang benar itu yang ini. Yang ini nih, ini yang masuk surga yang ini. Kalaupun nabi, para malaikat semuanya itu membenarkan bahwa yang benar itu yang ini itunya nggak usah disebut ya, nanti kan aku tidak akan percaya sama nabi-nabi itu. Nah, gitu. Hati-hati. Ini nanti mulai banyak nanti, mulai setelah penetapan nanti ya calon presiden itu, hati-hati akan banyak dan sudah norma-norma yang sifatnya itu universal, surga, neraka, dinisbahkan pada pilihan pribadinya. Bahwa kalau milih si A itu surga, kalau pengen masuk surga itu milih si A, kalau milih si B itu masuk neraka. Itu namanya politisasi agama. Hati-hati. Berarti agama nggak boleh masuk politik, harus. Tetapi nilai-nilainya. Berpolitik itu harus dilandasi dengan nilai-nilai moral keagamaan. Gimana agama mau ditinggalkan? Harus masuk, tetapi bukan yang yang praktisnya, gitu ya. Harus hati-hati. Saya juga harus hati-hati, direkam lagi nih, diupload ya. Baik, ya. Saya sudah pikirkan, hati-hati bicaranya, harus hati-hati. Karena kalau tidak disampaikan, ya nanti kalau kejadian di Alhamidiyah misalnya gimana? Jadi berantem. Makanya nanti malam ya, itu ada bahsul masail tuh di Alhamidiyah. Di pesantren Alhamidiyah ada bahsul masail, membahas masalah. Saya kaget begitu lihat topiknya itu. Wah, topiknya politik nih. Apa hukumnya kalau politisi itu mengumbar janji-janji? Lalu tidak ditepati ketika sudah janji. Ya sebetulnya jawabannya udah pasti itu mah. Ya nggak boleh gitu, janji ya. Nah, dan seterusnya, apakah apa? Saya kontak ke koordinatornya Ustadz Ridwan ya. Ini gimana nih katanya maksudnya? Jangan sampai masuk ke politik praktis nih. Gitu. Tafsir itu kadang-kadang agak kegeser oleh sedikit ke bawah oleh subjektivitas kita. Jangan. Alhamidiyah tidak boleh dibawa ke politik praktis. Titik. Gitu. Karena ini dawuh dari Pak Imam juga, Pak Imam Syaihu, Pak Dr. Imam kemarin yang menyampaikan ke saya, silahkan mau bergabung di mana, di partai apa, tetapi secara kelembagaan pesantren Alhamidiyah tidak boleh dibawa ke salah satu politik praktis gitu ya. Ya walaupun pendiri kita ya orang politisi juga kan, ya kan, tapi kan beliau sebelum beliau di pesantren gitu ya. Jadi kalau mau berpolitik, mau nyalon, ya silakan, jangan atas nama pesantren Alhamidiyah. Nyalon misalnya, atas nama Alhamidiyah dari partai, jangan ya. Kenapa jadi ke situ? Mana tadi? Ma qabiltuhum ya, karena contoh ya, contohnya kan biar konkret. Au qala atau berkata, la af'alu kadza. Jadi ini ada penjelasannya, lima qila lahu qalam adfaraka. Ada orang yang, jadi ada orang yang bilang ke dia, itu cukur rambut kamu, potong kuku kamu gitu. Karena itu sunnah. La af'alu kadza. Dia bilang begitu, la af'alu kadza.
wa in kana sunnatan. Ada pekerjaan sunat, dibilang ke dia, kamu sebaiknya itu lakukan ini sunat. La af'alu kada, aku tidak akan mengerjakan itu yang diperintahkan itu. Wa in kana, walaupun ada sesuatu itu sunnatan, itu sunat. Jadi memang niatnya menentang. Yaksudu, bermaksud ia dengan kata-katanya itu al-istihza'a, al-istighfar, merendahkan, menghinakan. Gitu. Itu tidak boleh juga ya. Atau kalau perempuan itu kalau lagi junub, haid misalnya, itu kan rambutnya kadang-kadang rontok misalnya gitu ya. Terus disarankan itu harus dicuci nanti ketika mandinya. Aku tidak akan lakukan itu walaupun itu harus misalnya. Hati-hati itu. Saya ingat contoh ini karena kemarin ada santri yang bertanya, Ustaz, kalau lagi haid kan rambut kita rontok, itu gimana tuh? Suka ada yang nanya gitu. Gimana penjelasannya? Hah? Ada dalilnya gitu ya. Saya lebih ke kemarin bilang begini. Kalau disengaja, kamu sengaja, nggak usah cuci lah. Walaupun sebetulnya bisa disimpan, itu tidak boleh. Tapi artinya sebisa mungkin itu diikutkan gitu ya, lebih ikhtiyat namanya. Tapi kalau seandainya ya kamu kan nggak sengaja, nggak tahu, maka itu boleh. Maksudnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Au laukana, atau kalau ada siapa fulanun, seseorang musuhnya misalnya, nabiyan itu nabi, ma amantu bihi. Dia bilang begini. Au laukana fulanun, kalau ada si fulan itu, seseorang itu nabiyan itu nabi, aku kan tahu masa kecilnya dia kayak apa. Dia juga nggak sholat waktu itu. Jadi kalau dia nabi, benar dia nabi, ma amantu bihi, aku tidak akan beriman kepada dia. Itu juga tidak boleh. Gitu. Karena ya kalau dia nabi ya udah nabi. Kalau dia nabi, ya. Fa innahu yakfuru ala ma qalahul ulama. Nah, karena itu sama berarti bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Au a'tahu alim, atau alim fatwan, atau memberi kepada dia siapa alimun, seorang alim, fatwan, satu fatwa, penjelasan tentang hukum di bahsul masail misalnya gitu ya. Faqala, lalu dia bilang dari kata syai'un, ish ya itu ya. Ini nggak kelihatan. Gimana bacanya? Harus pakai kacamata. Ya, itu asalnya dari kata syai'un memang gitu ya. Ish itu ya, ayu syai'in, aish. Hadza syar'u, muridan. Jadi dia ketika disebutkan sebuah fatwa, apa ini gitu. Apa syariat ini? Muridan, karena dia bermaksud al-istighfar, merendahkan, menghinakan, tahqirul masyru', menghinakan sesuatu yang disyariatkan, at-tahqir lis-syar'i katanya. Itu juga tidak boleh. Au qala, sampai di mana nih komanya? Au qala, atau dia berkata, laknatullahi, laknat Allah ala kulli alim, kepada semua orang alim, muridan, dengan bermaksud al-istighraq, asyamil li ahadil anbiya, gitu. Itu juga tidak boleh. Au qala, atau berkata, ana bariun minallah, aku nggak mau urusan lagi deh sama Allah, jauh, aku udah dah nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada kemanfaatannya buat aku. Aku bariun, itu terbebas, minallahi, dari Allah, au minal malaikati, atau dari malaikat, au minan nabi, atau dari nabi, au minal qur'ani, atau dari Quran, au minas syariati, atau dari syariat, au minal islami, atau dari Islam. Udah deh, aku nggak mau lagi percaya sama Allah. Saya pernah mengalami itu dulu ketika saya ke Jakarta, kemudian saya
jualan rokok, ya kan pesantren kan. Begitu jualan rokok kan diamanatkan sama ayah saya kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu pokoknya takwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya udah saya sholat, teman saya juga sholat, sama-sama pedagang asongan. Sholat, wudhu kan, simpen wudhu. Ada yang nyuri gendongan rokoknya. Gimana nggak sakit hati coba? Katanya sholat itu membuat kita dilindungi oleh Allah. Ya udah kalau gitu ini buat apa sholat itu? Saya pernah mengalami gimana, walaupun itu hanya satu malam gitu kan, jengkelnya. Teman saya juga nangisnya kayak apa, orang susah itu nyari uang sehari cuma dapat 1.000 juga, padahal jalannya dari Kebayoran Lama ke Tanah Abang gitu kan. Ini gimana ya, takwa mau sholat gitu. Protesnya sambil sholat itu karena udah terlanjur kan sholat itu, aduh gimana gitu. Nah tapi tentu karena kita dibimbing gitu, kita tahu belajar di pesantren dulu ya oh ini tuh ujian, istighfar yang ada itu ya. Ya nggak ada yang lulus, yang naik kelas itu tanpa ujian. Alhamdulillah saya lulus ujian gitu. Coba kalau nggak lulus ujian gimana itu? Saya istighfar terus gitu ya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Sampai mana? Panjang ya? Auqolanya ya. Mungkin saya cukupkan dulu. Sebentar, saya ciri titiknya dulu sampai mana? Ya mungkin sampai situ dulu ya, karena jam 2 saya harus off dulu, harus berangkat. Masih ada 5 menit silakan. Jika ada yang bertanya, baik yang di studio maupun di Zoom, dipersilakan. Yang di studio ada? Atau yang di Zoom ingin bertanya, dipersilakan. Masih pada ngajar ya? Iya, sebagian. Iya kan. Ada peresmian juga. Gitu. Iya, ada peresmian juga. Saya juga diundang hadir tapi nggak bisa, mohon maaf. Ya. Hadir Dari juga studio ada. saja, silakan. Baik. Supaya Mas Rio bisa bekerja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Mukarram al-Mu'adzam, pakai Oman, izin bertanya terkait perihal tadi ya, tentang yang baris di tengah-tengah itu. Nah, itu saya memperhatikan ada beberapa santri mulai dari tahun kemarin sampai sekarang masih ada nanya seperti ini pakai terkait hijab. Dia pernah nanya ke saya gini, Umi, gimana pandangan Umi kalau memang tidak ada perintah hijab? Apakah Umi memilih pakai hijab atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang lebih lucu tentang surga dan neraka. Kan ceritanya dia habis denger lagu pakai yang jika surga dan neraka. Dia nanya ke saya, Mi, kalau surga neraka nggak ada, kira-kira kita mau kemana ya Mi? Terus kira-kira kita ibadah nggak Mi? Terus aku jawabnya gini pakai, nak dengerin Umi ya. Karena ini sepengetahuan saya dalam saya belajar di pondok ya pakai. Ketika ibadah itu asalnya memang diharamkan, tapi dia akan menjadi sesuatu yang wajib ketika ada perintah. Gitu. Jadi kalau memang kamu tidak diperintahkan untuk hal itu, kenapa harus kamu lakukan? Tapi ketika diwajibkan dalam perintah itu ada, ya mau nggak mau harus wajib. Jadi saya tidak menjawab bakal pakai hijab atau tidak, tapi hanya saya memberi dalil yang menguatkan agar dia tuh nggak pikirannya kemana-mana. Gitu. Kalau menurut pakai pandangannya seperti apa untuk jawaban santri yang kedepannya mungkin akan bertanya ulang gitu. Mungkin untuk menguatkan logika mereka seperti itu pakai. Ya, terima kasih Ustazah. Memang betul santri-santri kita juga kritis ya, banyak bertanya. Kalau yang tadi kan yang santri itu bertanyanya kalau Allah tidak perintahkan berhijab, kita berhijab atau tidak? Ya patokannya pada perintah dong. Kan kalau yang ini yang kufur itu, kalaupun Allah perintahkan misalnya untuk pergi ke Bogor tadi itu, aku tidak akan nurut. Padahal perintah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, ya berarti hukumnya duniawi kan. Kalau duniawi itu hukumnya al-aslu fil amri al-ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya boleh.
kecuali ada yang melarangnya dalam urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan ibadah yang itu, segala sesuatu itu haram, ya kan? Kecuali ada syariatnya. Gitu. Haram itu maksudnya aku mah kayaknya pengen sujudnya 10 kali deh kalau sholat subuh misalnya. Padahal sujud berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kayaknya nggak puas deh. Ini masih seger nih tenaganya. Aku tambah aja deh misalnya jadi 10 gitu. Ya nggak boleh karena itu ibadah gitu ya. Jadi kalau yang itu, nah kalau ke saya ada yang bertanya itu bukan itu. Bertanya itu, Pak Kiai, ini saya itu kok belum dapat hidayah ya, gitu kan. Saya disuruh sholat di pesantren ini, ya saya sholat sih tapi saya nggak merasa saya sholat gitu kan. Dan pakai jilbab juga saya gimana pokoknya gitu pertanyaannya gitu. Dia sholat nggak wudhu katanya kan gitu kan. Pokoknya saya kayak nggak percaya. Itu bimbingan kita karena itu anak-anak kita kan. Nah, jadi perlu diluruskan. Kalau jawaban saya waktu itu adalah semua perilaku perbuatan yang muncul dalam diri kita itu lahir dari keyakinan ada dalam hati dulu. Nah, berarti yang harus diopenin itu hatinya dulu. Rukun Islam, rukun iman dulu. Kan dia merasa berat, bagaimana di sini udah harus hafal juz 30, harus apa itu ini. Sementara saya, ya gimana saya, karena latar belakang pendidikannya mungkin dulu gimana itu ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang tadi saya kira sudah benar jawabannya. Ya. Gimana? Masih ada? Sudah cukup? Mungkin? Silakan ya ada Ustadz. Mana itu tadi? Qori kita, Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sekarang mungkin banyak sekali ya perkataan yang mungkin hampir mirip, kita nyerempet-nyerempet ke kufuran ya sesuai dengan bab ini. Jadi saya lihat itu banyak konten ya, khususnya ada itu kontennya Habib Ja'far itu kan, pertanyaan tersesat, pertanyaan pemuda tersesat gitu. Ya, yang mana ada yang memang lucu kesannya, ada yang meremehkan. Intinya seperti apakah ada pertanyaan apakah kita bisa beradaptasi di neraka atau pertanyaan yang lucu, intinya ya pemuda tersesat gitu, hampir yang nyerempet-nyerempet gitu. Nah itu kan sekarang banyak sekali. Nah untuk tobatnya sendiri itu seperti apa kalau kita terlanjur mungkin nggak tahu dan kita kayak nyerempet ke situ seperti itu. Ya mohon jawabannya Ki. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran Ustadz Fatah. Nyerempet tidak berarti selalu masuk kategori ridah kauliyah ini, tergantung nyerempetnya gitu ya. Yang di sini ini pesan pentingnya nyerempetnya itu kalau seandainya kita istihqor terhadap perintah Allah, mustahkir kan ya, mustahzi, menganggap enteng, seperti tidak percayalah dengan satu perintah gitu ya. Tapi kalau sifatnya itu sedang reflektif, edukasi misalnya gitu ya, menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens tanpa ada niat mustahkiron terhadap nerakanya itu sendiri misalnya, kan tetap percaya dengan neraka. Nah, bukan tidak percaya tetapi mencoba menyampaikan dengan logika duniawi gitu di neraka itu misalnya, ya saya kira ya itu tidak termasuk ke dalam kategori riddah sehingga tidak harus kemudian murtad. Tapi kalau ada yang sifatnya itu mustahkir begitu, ya syahadat lagi. Iya, taubatnya itu syahadat. Enaknya kalau muslim kan setiap sholat kan ya kalau riddah itu harus masuk lagi kan, itu kan log out kan, kalau udah log out ya harus login lagi. Tapi saya kan ngikutin juga yang Habib Ja'far itu semuanya, apalagi saya kenal secara personal ya, dia itu
Itu semuanya itu sebetulnya adalah merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasul, khatibun nas biqadri uqulihim, sampaikan dakwah itu kepada orang-orang biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan mencerna audien kamu gitu. Makanya caranya ya seperti itu tadi gitu. Ya, afwan. Terima kasih, senang sekali. Baik, jemaah Alhamdulillah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan ta'lim kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.